Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan memaparkan mengenai apa itu integrated system dan bagaimana cara kerjanya. Nah, berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Ahmad Dana Fadilah, NRP 0523040112, serta beberapa rekan saya yaitu Sabila Hanif, Raka Wilyanu, Dini Renovati, Muhammad Sandi, Yosa Mahendra, serta Rizky Andana Putri. Nah, integrated system itu merupakan sistem proteksi kebakaran yang dirancang secara terpadu, menggabungkan berbagai komponen seperti detektor asap, alarm kebakaran, sprinkler otomatis, dan sistem pemadam seperti CO2 atau FM200 yang bekerja secara terkoordinasi. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi kebakaran secara dini, memberikan peringatan, serta secara otomatis atau manual melakukan penanggulangan kebakaran, sehingga meningkatkan efektivitas dan kecepatan respons dalam keadaan darurat. Nah, untuk integrated system sendiri memiliki beberapa komponen. Terdiri dari 7, dipisahkan menjadi 7 poin. Yang pertama ada komponen deteksi, kemudian ada komponen panel kontrol, komponen alarm dan notifikasi, komponen aktuator, komponen pemadam, komponen distribusi, serta komponen tambahan dan pendukung. Oke, baik. Untuk selanjutnya, komponen integrated system. Yang pertama, komponen deteksi berfungsi untuk mengenali tanda-tanda awal kebakaran. Yang pertama ada detektor asap, kemudian ada detektor panas, detektor api, untuk sinar UV dan infrared dari api, dan detektor gas serta manual call point. Oke, yang kedua ada komponen panel control sebagai pusat pengendali integrated system. Yang pertama ada fire alarm control, yang kedua releasing panel, dan yang ketiga annunciator panel. Baik, untuk komponen integrated system yang ketiga yaitu komponen alarm dan notifikasi. Komponen ini bertujuan sebagai penanda atau pemberi peringatan kepada semua orang yang ada di area kebakaran. Contohnya yaitu alarm bell atau buzzer atau sirene, strobe light, dan public address system. Nah, untuk komponen integrated system yang keempat yaitu komponen aktuator. Komponen ini bertujuan untuk mengubah sinyal listrik dari panel menjadi aksi mekanis. Contohnya yaitu solenoid valve, motorized valve, dan pneumatic actuator. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan komponen integrated system. Yang kelima yaitu komponen pemadam merupakan media dan alat utama untuk pemadaman api. Media pemadam ada beberapa jenis yaitu air, gas, CO2 atau FM200 atau Novex 1230, Bung chemical powder. Nah, itu di situ ada gambar tabung penyimpanan. Untuk selanjutnya yaitu yang keenam, komponen distribusi sebagai penyalur media pemadam ke sumber kebakaran. Di situ ada pipa distribusi, nozzle atau sprinkler head, dan check valve. Kemudian ada komponen integrated system, yaitu komponen tambahan dan pendukung, yaitu over button, manual release button, dan sumber daya cadangan. Lalu ada sistem pemadaman integrated system, yaitu yang pertama sistem pembanjiran total atau total flooding system. Sistem yang didesain bekerja serentak memancarkan media pemadam melalui seluruh nozzle ke dalam ruangan dengan konsentrasi tertentu. Total flooding atau pembanjiran total dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kebakaran permukaan digunakan untuk kebakaran bahan bakar padat atau cair. Lalu ada api sekam yang digunakan untuk kebakaran dalam atau api sekam, misalnya kertas, buku, karton, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang kedua sistem pemadaman setempat atau local protection system. Dalam hal ini CO2 disemprotkan langsung pada sasaran yang terbakar, biasanya pada ruangan besar dan banyak lubangnya. Untuk pemadaman local protection system ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan luas permukaan atau surface area, dan yang kedua berdasarkan isi barang. Yang pertama, untuk berdasarkan luas permukaan, biasanya api hanya pada permukaannya saja, sehingga luas dapat diperhitungkan untuk menentukan jumlah gas CO2 yang diperlukan.
Kemudian yang kedua, berdasarkan isi barang. Untuk api 3 dimensi, maka jumlah CO2 yang diperlukan tergantung dari isi sasaran yang mungkin terbakar. Oke, untuk selanjutnya ada prosedur kerja integrated system. Yang pertama, penyalaan automatic mode. Pada mode ini sistem akan aktif secara otomatis. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama, sistem ini bekerja bila salah satu detektor asap teraktifkan oleh adanya asap. Kemudian yang kedua, panel indikator kebakaran menerima isyarat elektris dan memberikan tanda bahaya dengan menyalakan lampu merah yang berkedip-kedip dan bunyi buzzer. Dan yang ketiga, dalam waktu bersamaan membunyikan lonceng dan menyalakan lampu indikator. Yang keempat, mengaktifkan katup solenoid pada kotak pilot untuk mengaktifkan katup-katup secara otomatis pada tabung CO2. Yang kelima, tabung CO2 mengalirkan gas melalui pipa ke cerobong pemanas. Dengan demikian, gas CO2 membanjiri ruangan dengan konsentrasi 34% dari volume ruangan. Yang keenam, dengan volume tersebut cukup untuk menurunkan kadar oksigen dalam ruangan tersebut di bawah 15%, sehingga tidak cukup untuk menunjang kebakaran, dan dengan demikian api akan padam. Baik, untuk yang kedua yaitu penyalaan manual atau manual mode. Pada mode ini, sistem hanya aktif jika dioperasikan secara langsung oleh pengguna. Langkah-langkahnya sendiri, yang pertama yaitu sistem dinyalakan dan masuk ke mode standby. Yang kedua yaitu operator memantau kondisi dari panel kontrol atau dashboard monitoring. Yang ketiga, jika terdeteksi tanda-tanda kebakaran secara visual, misalnya lewat CCTV atau pengamatan langsung, operator menekan tombol manual alarm untuk mengaktifkan alarm kebakaran. Yang kedua yaitu menyalakan sistem pemadam dengan tombol manual extinguish, dan kemudian yaitu memberi instruksi evakuasi secara manual. Kemudian langkah-langkah yang keempat yaitu setelah kondisi aman, sistem dimatikan secara manual. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, integrated system penting untuk meningkatkan respon terhadap bahaya secara otomatis dan terkoordinasi. Praktikum memberi pengalaman langsung dalam pengoperasian sistem keamanan otomatis. Diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap komponen dan integrasinya untuk implementasi di dunia kerja nyata.